Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nas may yaqulu man amana billah bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jemaah salat subuh Masjid Baitul Ulum, mobil khusus untuk para ustadz kami di sini, orang tua kami, takmir masjid, mobil khusus Akhina Ridwan, ummahat rahimakumullah, akramakumullah. Dalam sebuah perkataan ulama-ulama hikmah atau ulama-ulama tasawuf mengenai hakikatut ta'abbud, hakikat daripada penyembahan, ala ibadah lillah khalis billah. Tingkatan ibadah ini ada yang sebagian mereka ibadah ini takut kepada neraka, ada sebagian mereka ini ibadah karena inginkan surga, tapi ada sebagian memang dalam tulisan-tulisan ulama termasuk Jalaluddin Rumi yang itu akhirnya sama Krise sama Ahmad Dhani dijadikan syair. Bila surga dan neraka tidak diciptakan, apakah engkau akan masih mau menyembah? Itu kan sebenarnya kan tulisan isi curhat daripada ulama. Maka kata ulama, sebenarnya tujuan kita ini untuk tetap duduk dalam majelis seperti ini supaya tidak ada gharat lain, tujuan lain kecuali apa? Lillah billah. Hanya Allah saja harapan, hanya Allah saja tumpuan, hanya Allah saja sesembahan. Biwasilati Rasulullah, tentu dengan syariat dari Rasulullah SAW. Maka kenapa dikatakan akidah ini termasuk awal? Dikatakan awaluddin ma'rifatullah, awalnya agama adalah kenal dengan Allah. Karena besok lusa kita pindah alam, masuk ke alam akhirat, namanya qiyamatus sughra. Karena semua pertanyaan itu berhubungan dengan akidah. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Madinuka, apa agamamu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Man Islam, apa namanya? Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Ini kalau kata Gus Baha, ini begitu rohimnya Allah SWT memberi bocoran kepada kita. Maka sama-sama kita di sini isti'dadul maut, kita mempersiapkan kematian sebelum kematian, dan tidak ada perkara, kata Sayyidina Utsman, yang lebih aku takutkan daripada pemandangan kubur. Nabi pun sampai mewanti-wanti kita ini untuk selalu minta doa daripada fitnah kubur. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil adzabil qabri. Ini doa yang sangat dianjurkan untuk kita baca sebelum salam. Dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan dalam pembahasan rukun iman dalam hal-hal yang berkaitan dengan zikrul maut
wa masti'adad bil maut wa bima yata'alaquna bil maut. Kita kembali lagi melanjutkan ke dalam pembahasan zikrul maut, mengingat kematian yang nanti akan dikaitkan dengan akidah. Seperti apa orang itu boleh minta kematian dan bagaimana larangan orang itu tidak boleh meminta kematian, dan nanti ada penjelasan-penjelasan dari ulama lainnya. Ini sudah pembahasan kedua ya. Pembahasan pertama kalau nggak salah kita bahas Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna hadzal amr, bahwasanya pembahasan ini yakni min bunyatud-din mina thiqatan anil istiqamah, termasuk dasarnya agama, termasuk penguat kunci kita untuk istiqamah. Li'anal qala ulama dzikrud dunya da'un wa dzikrul akhiratu shifaun. Sebagian perkataan ulama, mengingat dunia itu menjadi racun, menjadi penyakit, dan mengingat kematian itu menjadi obat. Jadi tidak ada seorang pun yang dia itu ingat kematian, kecuali minimal dia, kata ulama, tarkual al ma'asi. Dia minimal meninggalkan maksiat. Itulah nikmatnya ingat kematian tuh. Jadi nggak ada orang itu makin ingat mati itu makin berani maksiat, itu nggak ada. Minimal dia berhenti maksiat. Oh ini sebentar lagi gue mau mati nih. Seperti itu. Walakin idza dzukira au istighalu ala dunya alal aqal ghafil anid dunya anil akhirah. Tapi kalau orang itu lagi sibuk, orang itu sibuk mengingat akhirat, minimal dia tinggalkan maksiat. Tapi kalau orang itu sibuk mengingat dunia, minimal dia menunda ibadah. Lihat, orang-orang yang lagi sibuk rapat, minimal sholatnya ditunda, itu minimal. Itulah keajiban kita untuk ingat akhirat. Mungkin antum-antum pernah ngalamin ya, lagi kita sibuk dunia itu, minimal nunda akhirat, nunda amal minimal. Masih banyak, masih lama ini zuhur. Jam 3 aja masih bisa kok. 5 menit sebelum asar juga masih bisa. Jadi orang ketika istighol, disibukkan dalam dunianya, minimal tertundanya amal. Ketika orang itu istighol, sibuk dengan akhiratnya, minimal walaupun dia nggak amal, dia berhenti untuk maksiat. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Surah Al-Fatir ayat 5. Hai manusia, sungguhnya janji Allah adalah hak, benar. Perhatikan di sini lafadznya umum, tidak ya ayyuhan ladzina amanu, tapi ayyuhan nas. Wahai manusia, janji Allah itu hak. Artinya dipanggil semua yang mengaku menjadi manusia. Apa janji itu hak? Termasuk kematian. Itu janji Allah hak. Dan sampai sekarang ini orang-orang kafir pun, kalau bahasa kita, angkat bendera putih. The big mystery dia bilang. Sedai, kematian ini memang nggak bisa kita analogikan dengan akal. Begitu sangat misterinya, makanya kata ulama, al-mautu warizku sawaun. Jadi antara rezeki kematian dan rezeki kematian, antara rezeki kematian dan rezeki takdir itu sama. Al-mautu karizki. Jadi kematian itu sama persis, plek. Nggak ada beda, seperti rezeki. Kita bisa lihat ya, dalam masalah rezeki, dalam masalah pencarian uang. Kan misteri itu. Ada sebagian memang datangnya rezeki itu, kayak model Mas Ridwan ini kan. Kelihatan tuh kalau tanggal 1 itu biasanya ada kabar dari SMS, ya Mas. Ada notifikasi ya kan. Masuk telah masuk uang Anda rekening. Itu rezeki.
Tapi ini juga nggak mutlak juga kan. Tapi kalau kita mau lihat rezeki itu yang betul-betul min haitsul yahtasib, itu lihat seperti orang dagang. Nggak ada yang dicari ya, nggak dapat. Sepertinya 99,999% sudah akan dapat, tiba-tiba nggak dapat. Tiba-tiba nggak ada gambaran, tiba-tiba datang. Kadzalikal maut, kata ulama. Begitu juga kematian. Kathurat, kebanyakan orang itu masta'adad tidak ada kesiapan untuk kematian tersebut. Maka di sini sampai dikatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakanmu, dan sekali-kali janganlah setan pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Ini lam taukid nun taukid nih dalam pembahasan ilmu Arab. Jangan sekali-kali itu maksudnya apa? Ini kepastian. Kepastian akan banyak orang itu tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, apa itu dunia kata ulama? Dunia adalah ketika orang itu melalaikan akhirat atau dunia. Termasuk istri kita, anak kita, kerjaan kita. Kemudian apalagi kata Allah di sini, wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan janganlah setan yang pandai menipu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Di dalam penjelasan tafsir dikatakan tertipu tentang Allah itu apa? Satu, menganggap Allah Maha Rahim sehingga menunda-nunda taubat. Allah itu kan Maha Pengampun, Pak. Allah juga Maha tahu nih. Ini banyak nih perkataan-perkataan yang akhirnya menggelincirkan akidah. Pak, Allah juga kan mau tak Maha tahu sih. Seperti sekarang akhirnya diambil orang-orang Mu'tazilah, orang-orang liberal. Saya sering lihat WA status-status orang itu kan. Gak ada gunanya pakai jilbab kalau masih ngegosip aja. Gak tahu ini yang di balik jendela ini. Lagi ngegosip atau lagi dengar kajian nih. Jadi perkataan itu loh, perkataan-perkataan tertipu dengan Allah itu gitu loh. Nantilah. Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah masih kasih kesempatan saya tobat. Yang saya kata ulama, termasuk orang itu tertipu tentang Allah. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Warawat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini adalah khadim, membantu, aspri lah kalau bahasa kita, asisten pribadi, asisten rumah tangga 10 tahun. Khadim tu ma'a Rasulillah asyara sanawat, kata Sayyidina Anas. Makanya kalau antum belajar ilmu hadis atau kitab Asyami ilmu Ahmadiyah itu, hampir kebanyakan riwayat itu dari Anas bin Malik. Karena beliau itu yang tahu betul Nabi tidur seperti ini, Nabi itu kebiasaan wudunya seperti ini. Karena beliau 24 jam. Ya nggak 24 jam banget sih. Kalau beliau tidur dengan istri-istri beliau kan beliau nggak, tapi hampir 24 jam. Karena Nabi itu kan tidur sedikit. Makanya kita, Bapak dengan Nabi Muhammad itu bedanya sedikit. Kita ini ya kan. Kalau Nabi Muhammad sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Ya kan, sampai dalam majelis pun tidur. Ngorok. Tapi nggak apa-apa, lebih baik ngorok dari majelis daripada melek nonton bola. Bener, saya selalu ngomong begitu. Karena kalau melek nonton bola, nggak ada satu riwayat pun dapat pahala, itu nggak ada. Antum nonton bola nih, makanya saya bilang sama teman-teman yang masih hobi nonton bola tengah malam, nggak usah di-share keburukan itu. Ini kadang-kadang status WA. Ya Allah, doakan MU menang. Gue minta sama Allah MU menang. Ini kan ngece nih. Menghinakan. Ya walaupun semuanya itu dalam takdir Allah. Makanya saya bilang sama teman-teman yang masih suka nonton bola. Ya kan? Jangan sampai tertipu 2 kali 45 menit bisa bangun untuk nonton bola, tapi kenapa 5 menit untuk tahajud gak bisa sempatkan waktu. Ini termasuk tertipu ini. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan riwayat hadis. Apa kata beliau di sini? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la isya illa al-isyal akhirah.
Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Satu-satunya makhluk Allah sekarang ini yang jadi saksi hidup, kata ulama. Yang pernah ngelihat surga, ngelihat neraka, dan balik lagi ke dunia cuma Nabi Muhammad. Yang lain nggak ada. Yang lain ada sekarang ini sedang di akhirat tapi belum turun, belum cerita. Nabi Isa. Nabi Isa ini masih di langit. Sudah lihat surga, sudah lihat neraka, tapi belum turun. Dia ada belum cerita, nggak ada riwayat, makanya. Dan kalau kita lihat dari hadis qudsi itu, rata-rata Nabi Isa itu cerita tentang ilmu hikmah, tasawuf. Nabi Isa itu punya murid-murid setia namanya Hawariyin. Sebagian melenceng, itulah yang dikenal dengan orang yang santrinya Nabi Isa yang diserupakan dengan Nabi Isa yang sekarang disalib jadi Yesus itu gitu. Siapa namanya? Yudas itu. Itu kan santri Nabi Isa, tapi disekongkolkan. Nabi Idris masih di surga belum turun, tapi nanti turun. Karena apa? Karena Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti mati dulu. Turun dulu. Seperti Nabi Isa turun dulu meninggal. Kalau Nabi Isa jelas. Karena beliau space kuburnya itu udah disiapkan. Tahu di mana? Di samping kubur Nabi Muhammad. Sudah ada kosong itu. Makanya kalau kita lihat di YouTube, kalau kita yang orang awam kan nggak bisa masuk ke tempatnya kuburan Rasulullah ya. Tapi kalau seperti presiden-presiden tuh masuk ke Ka'bah boleh itu. Masuk ke Ka'bah itu boleh. Kalau kita lihat di YouTube itu apalagi sekarang ada virtual haji dan umroh. Sudah ada itu, bisa dilihat di Play Store. Jadi beli kacamata 3 dimensi itu. Jadi kita itu seperti sedang haji, ya tapi belum haji. Makanya ada kemarin Kementerian Agama di Saudi. Ini bukan haji dia bilang kan, sempet heboh itu kan. Ada virtual jalan. Jadi kita pakai alat itu. Jadi seakan-akan bisa haji. Bahkan bisa nge-review gambaran model metode haji Nabi Muhammad dulu itu seperti apa. Kan ya Allah kasih kecanggihan lah ya otak manusia sekarang. Nah, satu-satunya profil atau makhluk Allah yang lihat surga, ngelihat neraka, alam 3 dimensi lah kalau bahasa kita. Kalau saya harus ambil bahasanya Doraemon ya, lorong waktu. Masih ingat ya Mas ya? Iya. Ini jujur aja lah ini, pasti ada yang tahu Doraemon ya kan? Mukanya kayak Doraemon dikit. Tahu kan lorong waktu? Ya kan? Pernah nonton Doraemon kan? Iya, sudah sampai bolos sekolah dulu nonton Doraemon. Jadi kalau versinya Doraemon, walaupun itu yang di Jepang itu, ya Allah kasih, coba perhatikan cerita Doraemon 90, 2000, 2010, 30 tahun yang lalu. Itu betul. Kata si Nobita, di YouTube masih ada itu. Kata Nobita, enggak, saya ini bukan Sulaiman ini cerita apa kok Nobita. Ini kaitan dengan akidah gitu loh. Kata si Nobita, Doraemon katanya. Ini nanti di berapa puluh tahun yang lalu nanti kita akan bisa bercakap-cakap melalui kotak ini, yaitu video call sekarang. Dan itu dalam hadis ada. Nanti insya Allah kita akan kaji itu, ada hadis. Seperti ada suara, tidak ada gambar, itu nanti telepon. Coba lihat di YouTube itu. Nanti kita bisa ngomong-ngomong loh katanya. Dari kotak ini, dia bilang, ya itu video call sekarang. Tahun 90 kan, itu kalau nggak salah ya. Bapak pernah nonton Doraemon nggak? Ya artinya gitu. Nah, lorong waktu yang versi Nobita Doraemon ini, ya, itu kan sudah ada bayangan orang Jepang tuh. Orang Jepang itu kan, kita yang buat 30 tahun ini, kita buat sekarang, mereka udah buat 20 tahun yang lalu. Ya, orang Jepang itu sekarang ini sudah bisa ekspor beras, nggak ada sawah di situ tuh. Dari mana? Ya gedung-gedung tinggi di atas itu mereka jadikan sawah. Ya. Orang Jepang itu kalau mereka itu sampai sangat ekstrimnya ya Allah kasih otak orang Jepang itu pinternya. Lihat di YouTube. Mereka bisa menciptakan
crispy dari maaf ya, dari kotoran manusia. Jadi maaf, ada orang itu ditadahin di ember, dimasukin dalam mesin itu, keluar udah jadi keripik, udah bisa dimakan. Dengan higienis, di YouTube lihat. Bener, saking Allah kasih kecerdasan mereka itu. Tapi dalam hal akidah bodoh mereka itu. Seperti Aristoteles, Pluto. Dalam hal filsafat, filosof. Seperti Albert Einstein. Ya kan terakhir kan sebelum mati kan mengatakan, bagaimana mungkin antara titik terkecil dengan bumi terbesar ini sama. Ini kalau tidak ada yang kebetulan, dia bilang. Mesti ada satu zat yang mencipta. Tapi creator, dia bilang. Pernah baca itu. Tapi mereka nggak beriman. Mereka harus akui bahwa di dunia ini ada kalau bahasa mereka tuh creator, one man show, seseorang dia bilang yang mengatur begitu baik aturan dunia ini. Nggak seseorang, kalau bahasa kita kan Allah itu bukan berwujud seperti manusia. Nah, apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Allahumma la isya ilal isyal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini guru kami yang membahas ini, Allahumma la isya ilal isyal akhirah. Artinya apa? Nggak ada kehidupan yang betul-betul harus dipegang di dunia ini, nggak ada. Semua itu pergi. Bahkan nafas kita itu harus kita keluarkan kok. Nggak ada. Makanya termasuk kata ulama, mulai dari sekarang kita sudah mulai mengurangi berharap kepada selain Allah. Termasuk siapa itu? Termasuk kawan tidur kita, istri kita. Karena kalau nggak kita yang akan ninggalkan, dia akan ninggalkan. Itu. Jadi namanya istilahnya forever love itu. Hakikat cinta itu cuma sama Allah saja. Maka kenapa Nabi mengatakan la isya illa lisyal akhirah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Termasuk pembahasan kita ini, akhirat yang kita akan tuju sebentar lagi ini, yaitu yaumul qiyamah, ya kan? Hari kemudian. Akhirat itu kan kemudian. Akhir. Qiyamah. Hari kiamat, hari kemudian. Nah, kiamat ini ada dua. Yang pertama kiamatul sughra. Yang pertama kiamatul sughra, yang kedua kiamatul kubro. Nabi itu sudah melihat akhirat, diajak jalan-jalan. Lorong waktu yang dikatakan Doraemon itu dilihat. Orangnya belum lahir, tapi Nabi udah tahu. Ra'aitu aktsara ahliha minan nisa. Kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Dan betul sekarang ini. Apakah mereka tidak menyembah Allah? Karena mereka itu kufur terhadap suami, kata Rasulullah. Lihat sekarang ini. Saya punya kawan pengacara itu. Jadi sekarang ini sebenarnya kalau dihitung-hitung, ini bukan bela laki-laki ya, kasus perceraian itu memang 70% salah perempuan, walaupun diawali dengan salah laki-laki. Terlalu lebay. Betul apa yang dikatakan Nabi itu. Mereka punya suami punya kebaikan, tapi ketika suami buat salah, mereka mengatakan seperti tidak ada kebaikan. Dalam hadis ada. Ka'annahu la yara khairan. Ketika ada satu saja suami selip, mereka mengatakan, gak pernah senang sama Nuri Bang. Padahal baru kemarin aja ribut. Jadi kekufuran itu, kawan saya itu, hakim mediasi, pengadilan agama. Hampir semua itu. Jadi lebay, begini. Makanya sekarang ini aturan pengadilan agama kan dipersulit orang cerai kan. 6 bulan dulu baru pisah rumah, baru bisa gugat. Maka kata Rasulullah SAW apa? La isya ilal isyal akhirah, tidak ada kehidupan nih kalau kata ulama. La isya, tidak ada yang hakikatnya. Dunia ini nggak ada kehidupan sebenarnya. Nggak ada. Yang pantas kita nikmati di dunia. Bahkan saya sering katakan ya, menikmati dunia ini makin dinikmati makin kurang nikmatnya. Tapi kalau akhirat makin dinikmati makin nikmat. Ya contohnya nggak usah jauh-jauh ya. Kita baca Quran atau kita zikir, makin enak. Kita lagi zikir Allah. Udah suruk nggak tuh? Kita baca Quran, nikmat. Seperti orang sholat. Ada seorang sahabat tuh, baru pengantin baru. Sholat, coba antum lihat di Google. Saya belum lihat di Google ya, tapi insya Allah di Google ada. Ketik sahabat pengantin baru, ketik aja gitu ya. Pokoknya dalam riwayat kita sahabat tuh, jadi dia ini kalau sholat sampai lupa waktu.
Jadi dia sholat, saya mau menghadap Tuhan saya dulu, kata seorang sahabat Abdullah radhiyallahu anhu. Sampai apa? Sampai datang fajar sodik, udah mau tahajud. Baru ingat, nah pengantin baru. Bang, akhirnya. Malam kedua begitu juga, akhirnya ngeluh. Istrinya, ya Rasulullah nih, suami saya kayak mana? Maka kata Nabi apa? Allah hakun wa zaujaka hakun. Allah punya hak, istri kamu juga punya hak. Kalau kita kebalik sekarang ini, gara-gara ngelonin bini lupa Allah. Sama bini suruh tahajud, kuping kita bilang lanjut, nah ini repot. Istri bilang tahajud, kita bilang lanjut. Maka kata Nabi, la isya ilal isyal akhirah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Artinya apa? Tidak ada kehidupan yang pantas untuk kita tuh pegang betul-betul di dunia ini apa? Nggak ada. Makanya kan ada sering saya lihat status WA, itu memang betul dalam perkataan Sayyidina Ali. Tidak ada perkara yang lebih pahit daripada kehidupan di dunia ini daripada berharap pada manusia. Jadi berharap pada manusia, siapapun manusia itu, termasuk istri kita, termasuk orang tua kita. Sedikit banyak, termasuk suami, berharap kepada selain Allah, sedikit banyak pasti kecewa. Nah, Nabi mengatakan la isya ilal isyal akhirah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Termasuk apa di sini? Tidak ada kehidupan yang harus kita perhatikan, fokuskan illa isyal akhirah fil qabr. Sudah kita bahas tuh. Ini kalau nggak salah pembahasan ketiga sudah. Sayyidina Utsman yang kita bahas waktu puasa itu, ketika lewat kubur, nangis sampai janggutnya basah. Kata seorang sahabat, kenapa kok kamu itu kayaknya diceritakan tentang surga dan neraka biasa aja. Tapi ketika kamu itu diceritakan tentang kubur, kemudian kamu pergi ke kubur, apa kata Sayyidina Utsman? Li anna sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kubur adalah taman daripada teman-teman surga dan jurang-jurang daripada jurang neraka. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, seandainya manusia itu bisa mendengar tentang sikap kubur, mereka pasti tidak akan bisa makan dan tidak akan bisa minum. Tapi memang dunia ini ujian. Mana sisa? Nggak ada sisa kubur kok. Nggak ada sisa kubur. Kuburan petekong itu malah kayaknya damai-damai, tenang, ya. Malah sama orang dipakai untuk orang pacaran, ya. Kuburan-kuburan Cina itu di daerah Hanura itu, ya kan, pakai untuk orang pacaran. Mana katanya azab kubur itu, mana kata tukang beca itu? Iya, di atas tenang, di bawah huru hara. Ya memang ini ujian gitu loh. La isya ilal isyal akhirah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Nah, mulai hidup itu kapan? Mulai hidup itu kita pindah alam itu. Makanya sampai dikatakan terangilah kuburmu dengan tahajud, dengan baca Quran. Nah, di dunia ini nggak kelihatan. Makanya lebih baik kita menganggap bukan kita ya, tapi Nabi mengatakan idza asbahta fala tantazir al-masa. Kalau kamu di pagi hari jangan kamu tunggu besok, jangan kamu tunggu sore, jangan. Berapa banyak orang yang pengen hidup sore, siangnya udah meninggal. Saya hitung Pak, dalam 2 bulan ini ada keluarga saya, sohib saya yang 11 orang mati mendadak. Dan itu memang dalam hadis Nabi, min athar sesa'ah, termasuk tanda hari kiamat itu banyaknya kematian mendadak. Kasratul maut intizaan. Mati mendadak. Bang Indra termasuk yang di Tamin itu. Sholat duha. Yang rupanya pinggir jalan, mungkin kalau antum ke jalan Tamin itu sebelah kiri itu. Sholat duha. Minta bikinkan kopi sama istrinya. Air baru tanak, baru mau ngaduk kopi. Abang ngop, jadi nggak kopi bang? Kata bininya. Dibuatin, berangkat ke akhirat. Ada teman saya sih, baru 1 bulan juga saya, tahu dia udah meninggal. Orang biasa itu, saya juga ada teman Ustadz di Panjang. Dia bilang, mana Momon? Udah meninggal Ustadz. Astagfirullah, kok enggak bisa? Orang biasa, jangan biasa-biasa, itu tetap sahabat kita. Itu meninggalnya habis zikir. Ada teman kita juga, kawan saya juga sih, Furqon di Palembang. Meninggalnya lagi nunggu syuruk seperti ini. La isya ilal isyal akhirah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maksudnya apa? La isya hakikian, nggak ada hidup di dunia ini, nggak usah kita anggap serius amat.
Nggak usah kita, yang perlu kita serius ya ini kita ibadah kita. Yang perlu rekoso itu, yang perlu kita capek-capekkan badan itu. Dunia ini nggak ada yang perlu serius-serius sama. Santai-santai. Ada, cara ada, nggak ada, cara nggak ada itu. Makanya Rasulullah kan simple. Ada makanan makan, nggak ada beliau puasa. Dan memang konsep puasa Senin Kamis itu luar biasa. Laisa illa lasyal akhirah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maksudnya apa? Mulai asli kehidupan itu wa inda intiqal minad dunya. Ketika kita pindah besok lusa ini kubur, baru di situ mulai hakikat kehidupan itu. Di sini main-main. Oh, Ustaz, main-main kata siapa? Kata Allah. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan main-main aja. Ya, main-main aja di dunia ini sebenarnya. Ya, cepat betul waktu berlalu ya. Nggak kerasa ini udah mau lebaran haji. Nggak kerasa sudah bulan Juni ya. Kayaknya kita baru kemarin. Dan itu kabar dari Nabi. Termasuk tanda hari kiamat. Taqarrabu zaman. Zaman itu begitu cepat sekali. As-sanah kasyuhur kata Nabi, 1 tahun seperti 1 bulan. Seperti sekarang ini kita rasa udah mau tengah tahun sekarang ini. Asyuhur kal jum'ah, 1 bulan rasa 1 pekan kata Nabi. Al jum'ah kal yaum, 1 pekan rasa 1 hari lihat. Iya kan? Udah minggu lagi. Kalau Bapak mau tahu bagaimana cepatnya atau waktu berlalu, tanya orang yang bayar kontrakan bulanan. Atau bayar cicilan. Betul Pak, oh cepat betul. Ya, antum kan ada cicilan ya? Masih ada yang punya cicilan nggak? Ya Allah, udah tanggal 1 lagi. Kalau nunggu gajian lama, tanya Mas Ridwan ya. Karena baru tanggal 10 udah habis rekening. Ya Mas ya? Kapan tanggal 1 ini kata Mas Ridwan. Tapi kalau orang bayar cicilan cepat. Dan cepatnya waktu berlalu ini bagian daripada apa yang dikatakan Nabi dalam hadis Imam Tirmidzi. Laisa illa laisal akhirah, tidak ada hakikiyun. Dunia ini enggak ada. Asli kehidupan akhirat di kubur. Maka ayo tunggu serungus nih 4 pertanyaan di kubur ini. Man rabbuka. Tauhid harus betul nih. Karena sudah kita bahas kan. Ada orang mengatakan la adri, ha. Guru kami sempat membahas itu. Siapa sih orang yang ha. Orang-orang yang itu ditengarai orang-orang munafik. Lidahnya itu sama Allah diberatkan. Bis-bisnya. Lakau kata-kata. Masih sebut ya. Seperti itu. Betul, ada tokoh yang berat mengucapkan sallallahu ala Muhammad berat. Ada di YouTube itu ada orang murtad yang betul ya. Allah itu hak, agama Islam itu hak. Di YouTube itu ada orang murtadin vs mu'alafin. Pernah lihat ya? Makanya jangan lihat Mobile Legend terus, main game online terus sih. Jadi nggak pernah lihat YouTube itu. Jadi ada debat mu'alaf sama murtad itu. Dia bilang, saya Islam, dia bilang. Gampang kok, saya lama Islam, lebih lama Islam saya daripada kamu, kata ibu-ibu itu. Gampang ngucap Al-Fatihah, nih gua ucap pada ayat ihdinas siratal mustaqim, dicelatkan lidahnya sama Allah. Sama seperti George W. Bush. George Bush apa W tahun 2001? WTC itu George Bush apa W. Bush? Bush ya. Tragedi gedung kembar. Jadi ketika itu kan gawean mereka semua ya, yang disalahkan Usama bin Laden. Usama bin Laden itu ternyata masih ada keturunan Serang. Usama orang Laden. Canda aja ini Pak. Nah, orang Laden kan Serang, orang Laden. Jadi ketika gedung kembar itu mereka ledakkan, di YouTube masih ada, tapi sebagian di banned. Itu George Bush itu langsung mengatakan, this is Islam, this is terrorist, this is Usama bin Laden. Dia bilang, this is Quran, is terrorism. Dia bilang. Masih sempat dapat videonya itu. Jadi dia berdiri di podium White House itu, ketika dia mengatakan, this is Quran, itu nggak diedit. Hampir 10 menit. Akhirnya dia turun. Nggak bisa. Sama kayak jemaah-jemaah sini ketika ketahuan pengen punya bini lagi, ketahuan di handphone kan, nggak bisa ngomong sama istrinya kan. Maka la isya illa lisyal akhirah, tidak ada kehidupan yang hakiki
Nggak ada, semua main-main di dunia ini. Maka nggak main-main. Yang mau kita seriusin apa? Man robuka. Siapa Tuhan kamu? Makanya kata Ustaz Ridwan tadi, begitu. Jangan pernah khawatir kepada kesyirikan, karena biasa orang itu kalau nggak takut, dia akan terjerumus ke situ. Kita sudah lihat sekarang ini, orang-orang yang sekarang ini sudah mati dalam keadaan murtad. Abdullah Qasimi, na'udzubillah, tahun 96 dalam keadaan mati murtad. Orang-orang murtad sekarang ini, yang masih hidup. Nur Khalis Majid, itu dulu Nur Khalis Majid itu bagus awal-awal. Sebelum kena itu kan, jadi dia itu sebenarnya berguru di Amerika sama Panji Gumilang itu sama. Abdul Wadud, Aminah Wadud tuh, tahun 2002 atau 2010 itu. Dia ngimam di gereja, persis sampai dibilang sama Panji Gumilang itu. Di di Zaitun tuh, mereka sholat, laki perempuan campur, bahkan yang khutbah perempuan. Laisa illa akhirat, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Hakikiyun, hakikat kehidupan ini memang kehidupan akhirat. Dunia ini laib, nanti baru pindah kepada hakikat kehidupan, yaitu ketika kematian. Kalau Nabi SAW yu'ta bin anami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamati fayasbaghu fin nari sabghatan thumma yaqulu ya ibna adam hal yu'arta khairan qattun hal marra bika na'imun qattun fayaqulu la wallahi ya rabbi. Nabi cerita, ini nanti kejadiannya di neraka kata Rasulullah, di surga. Ini tahqiq, kalau bahasa kita itu cerita Rasulullah tapi pasti. Nabi cerita yang mafhumnya, ada seorang itu di akhirat didapatkan nikmat dunia terbesar, dari penghuni neraka didatangkan pada hari kiamat, dicelupkan dalam neraka satu celupan saja. Jadi di dunia ini nggak pernah senang, nggak pernah sedih dia. Pokoknya enak terus di dunia ini, nyaman terus, nggak pernah sengsara, bahkan sedih pun nggak pernah, nikmat terus. Kata Rasulullah, orang itu dicelup di neraka, sekali aja kata Nabi. Ini hadis sahih nih, hadis Imam Muslim. Apa kata Allah? Pernah nggak kamu di dunia itu nikmat? Ya Allah, nggak pernah ya Allah, nggak pernah nikmat saya Allah, karena kena celup asap neraka itu. Tapi sebaliknya kata Nabi, ada orang di dunia susah terus nggak pernah senang. Begitu di akhirat dicelupkan di surga bentar aja. Kamu pernah nggak susah di dunia kata Allah? Nggak pernah ya Allah, nggak pernah susah kalau udah melihat surga tadi. Makanya kata Rasulullah itu nggak ada di dunia ini sebenarnya nggak ada apa yang hakikat susah terus itu nggak ada. Ya susah ya sebentar, senang lagi. Senang sebentar, susah lagi. Nah di kuburan itu sudah masuk. Kalau kita mau merasakan senang yang sifatnya permanen ya di kuburan itu. Kalau kita merasakan susah yang permanen, dan ini harus iman. Kalau nggak iman ya, makanya kenapa kata ulama kita mesti sering baca fadilah dan ancaman. Makanya dalam Quran itu kan basyir wa nadhiro, kabar gembira dan kabar buruk, kabar ancaman. Ancaman-ancaman di kubur itu loh, kata Nabi akan ada ular yang datang, yang ada titik hitam di jidatnya, yang panjangnya 1 bulan perjalanan, namanya Syuja'ul Aqra, akan melilit-lilit orang-orang yang meninggalkan sholat. La isya illa la isya akhirat, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Wa fi riwayatin ukhra Nabi SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Sijn, penjara, kata ulama, dimaknai apa di sini? Kathurat, banyaknya dalam Islam ini aturan. Tapi sebenarnya maknanya penjara di sini maksudnya apa? Ya seperti di penjara, tapi sebenarnya Allah SWT ingin memuliakan hamba tersebut. Makanya sampai ada ulama yang berdebat sama, ya kalau bahasa kita levelnya seperti kardinal lah gitu di Roma sana, Vatikan. Karena mereka mencacat poligami, mereka mencacat hukum kisos, hukum potong tangan segala macam. Akhirnya diuji sama mereka. Tunjukkan mana hukum agama ini yang berkaitan dengan larangan agama kami
yang nggak bisa kami tunjukkan secara manfaat dunia. Kalau manfaat akhirat jelas ya, karena orang-orang ini kadang-kadang itu kan dunia, Ustaz. Itu kan akhirat. Kita kan masih di dunia ya, justru itu akhirat agama kita ini dunia akhirat. Termasuk adalah masalah kenapa kok dalam Islam itu perlu ada namanya kisos, jinayat, tangan perlu dipotong, bahkan badan orang perlu ditimpuin pakai batu. Seakan-akan kan kayak kuno betul hukum Islam ini ya. Ya. Kasihlah sedikit belas kasih sayang, kenapa orang yang berzina kok sampai harus dimasukkan badannya, tinggal disisakan kepalanya, ditimpukin sama batu sampai mati. Kenapa mereka harus dicambuk 100 kali, sampai sebagian sebelum dicambuk 100 kali udah pada mati. Kenapa tangan harus dipotong? Karena tadi, kehidupan akhirat, Nabi itu sudah lihat. Balasan untuk orang-orang yang zina, na'udzubillah min dzalik. Balasan untuk orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qala Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah, masa kau kafiran minha syarbatan ma." Seandainya dunia ini sebanding dengan satu sayap lalat di sisi Allah, niscaya dia tidak akan memberikan seteguk air pun pada orang kafir. Ini kata ulama yang jadi hadis penghibur. Seandainya dunia ini sebanding dengan satu sayap lalat di sisi Allah, masa kau kafiran minha syarbatan ma. Orang kafir itu nggak akan dikasih air putih walaupun seteguk. Artinya yang dunia ini nggak ada harganya betul gitu. Makanya kata Gus Baha, jangan kamu barometerkan antara naik harta turun harta dengan ibadah. Jangan kurang surat duhanya kurang banyak ini kayak. Karena kehidupan dunia masih gini-gini enggak. Ini kan kadang-kadang kita gitu ya barometer itu, Pak Haji itu berkah itu. Istiqomah lihat. Mobilnya nambah terus, tokonya nambah terus. Sedangkan orang itu jangan bandingkan seperti itu, karena itu nggak ada kaitan. Itu kaitannya dengan 50.000 tahun yang lalu, bab takdir. Kita sudah bahas, dan insya Allah kita akan bahas lagi. Ekstrimnya ngomong, kalau bab takdir itu, orang yang memang sudah ditakdirkan kaya nggak akan pernah jadi miskin. Orang yang jadi miskin nggak akan pernah jadi kaya. Nggak akan bisa berubah, takdir itu nggak bisa berubah. Nggak. Kenapa? Kata ulama, kalau takdir bisa berubah, seakan-akan ada sifat, seakan-akan ada keadaan yang Allah belum tahu. Orang udah jelas hadisnya. Rufiatul aklam baca fatih suhuf. Pena sudah diangkat, tintanya sudah kering. Ya Rasulullah, kata Nabi dalam hadis sahih. Saya ini khawatir ini. Apa kata Nabi? Jaffal qalam ya Abu Hurairah bima antalakin. Semuanya udah kering. Abu Hurairah, terserah kamu buat apa. Udah kering, gak akan bisa berubah-berubah lagi. Gak takdir itu. Termasuk usaha. Tapi kalau nggak usaha gimana? Ya kamu usaha itu juga udah takdir dari Allah. Seperti sekarang ini. Kenapa ya saya malas ya? Ya karena Allah takdirkan kamu malas. Istighfar aja kamu banyak-banyak. Nah, termasuk kita ini juga. Itu. Takdir kita tuh mau disiksa kubur atau dapat nikmat kubur sudah ditulis juga. Tapi tadi kita punya ikhtiar. Tapi ikhtiar itu pun dari Allah juga. Kalau dalam bab takdir ya melingkar di situ. Melingkar di situ. Jadi makanya lafadz la haula wala quwata illa billah itu kan gitu. Tidak ada kekuatan. Ini nggak ada kekuatan betul. Sampai Syekh Abdul Qadir Jalani kita ini seperti boneka yang ada benang-benang halus. Ya, kita ini digerakkan sama Allah. Buktinya mana? Bahwa kita ini memang sesuatu itu, contohnya apa? Contohnya bahwa semua itu sudah takdir Allah. Buktinya apa? Banyak kan keadaan-keadaan kita ini yang sebenarnya kita tuh nggak rencanain, ya kan? Tiba-tiba pengen kesini. Yang kedua apa? Dalam hal ingatan dan lupa. Coba kalau memang semua itu bisa kita kontrol. Kalau kita itu pengen ingat, pernah nggak kita tuh lupa sesuatu yang kadang-kadang udah mau keluar di ujung lidah, tapi nggak keinget, betul? Pernah nggak? Apa sih? Itu berarti semua itu sudah takdir dan kontrol oleh Allah SWT. Lokanatid dunya ta'dilu indallah. Seandainya dunia ini ada nilai sebelah sayap nyamuk. Sebagian kitab mengatakan sebelah sayap nyamuk, di sini sebelah sayap lalat. Kenapa sayap lalat ya? Kalau sebelah sayap nyamuk gimana? Itu Namrud itu loh. Namrud itu kan super power di masanya, di masa Nabi Ibrahim. Jadi mau nutup pintu,
Ceritanya itu dalam tafsir itu. Nyamuk masuk, sayapnya patah. Satu. Namrud masuk, Namrud tidur. Masuklah nyamuk itu ke telinga Namrud. Cara Allah untuk menghinakan dia. Ketok. Kok enak kata Namrud itu. Lihatlah di Google kalau nggak percaya itu. Akhirnya dia buat pengumuman. Semua masyarakat saya ini wajib untuk ngetok kepala saya, kata Namrud. Akhirnya dihinakan, diketok mati, ya. Hancur kepala Namrud. Tapi maksudnya kita dengar hadis ini berarti orang kafir itu nggak dikasih teguh iya. Orang kafir itu simpelnya ngomong masih bisa hidup itu kan ada orang Islam. Nah kebaikan mereka gimana saat kebaikan mereka dibalas sama Allah di dunia. Tapi bukan berarti penjelasan kita ini ngajak kita supaya ekstrim. Orang kafir itu numpang hidup sama kita, bukan begitu. Memang secara hakikat, secara hadis, orang-orang yang tidak beriman itu numpang hidup sama orang Islam. Iya, numpang hidup. Kenapa? Selagi manusia ada mengucapkan Allah, dunia ini nggak dikiamatkan. Kan dalam hadis. La taqumu sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat. Sampai orang mengatakan Allah. Artinya selagi masih ada orang mengatakan Allah, dunia ini pasti gak kiamat. Kok Ustaz katakan pasti? Ya ada dalam hadis kok. Tonggaknya orang Islam, mereka numpang hidup. Supaya apa di sini? Maksudnya apa? Supaya kita tuh gak ngersulo bahasa Jawa. Gak sambatan. Aku kok ngene-ngene wae. Rasugih, segala macam lah. Orang-orang kadang-kadang gak sholat. Hidupnya senang-senang. Wallahu a'lam bishawab. Makanya di sini maksudnya tadzkirul maut itu ingat bahwa jangan sampai kita menganggap kita itu masih lama itu hidup itu. Dan ini penyemangatan kita. Makanya idza dhaqat wasa'ahu. Kalau kita ingat mati, kalau kita sempit tuh jadi longgar, lagi sempit banyak masalah. Datang aja orang ulama-ulama dulu itu. Bahkan ulama-ulama sekarang sebagian. Dan betul Pak, kalau kita sedang sempit masalah kita, datang ke kubur. Sebenarnya kan kuburan itu kan bukan tempat kita ngirim amal. Kalau ngirim amal dari masjid bisa, Pak. Tempat kita nginget mati sebenarnya kuburan. Tapi memang paling enak, Pak. Baca Quran di kuburan itu paling enak. Walaupun untuk sebagian teman salafi yang nggak paham. Katanya nggak boleh, Ustaz. Siapa yang bilang nggak boleh? Itu katanya ada hadis la taj'alu kuburakum la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Itu nggak ada hadis yang larang baca Quran. Buktinya mana, Ustaz? Buktinya Nabi sholat jenazah di depan kuburan. Itu dalil baca Qurannya mana? Saya bilang bodoh kamu itu. Dalam sholat jenazah itu kan ada baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu apa bukan Quran, saya bilang. Baru diam dia. Coba Pak, antum baca Quran itu di kuburan tuh, enak. Lapang. Ini bukan berarti ini termasuk kuburion. Ini nggak ada kaitan dengan kuburion, nggak akan kita itu mengatakan kita nyembah kubur. Kita juga nggak minta kok sama ngomongin kubur. Kita pengen mengatakan bahwa sebentar lagi saya seperti ini gitu loh. Kata Ibnu Qayyim itu paling bagus tuh, termasuk tempat tuh kita baca Quran. Makanya di Jawa itu rata-rata makam itu samping masjid. Sama mereka yang nggak paham, sangkanya nyembah kubur, enggak. Dalam hadis itu yang nggak boleh itu apa? La'anal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Orang melaknat orang-orang Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kubur-kubur orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Itu kuburan dijadikan masjid. Kuburan masih ada disembah seperti orang Syiah sama Khomeini. Disembah-sembah di situ. Nah, kalau yang terjadi praktek di Jawa itu nggak begitu. Karena itu sudah pisah gedung, sudah pisah bangunan, itu nggak nyembah kubur. Karena kuburan samping masjid itu sunnah, Pak. Buktinya mana di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu sampingnya kuburan Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, radhiyallahu anhum. Di Palestina, Ustaz Fahmi Salim, itu kuburan para nabi itu sekeliling Palestina kuburan semua. Di Azhar juga begitu. Nanti kita kembali, dzikrul maut. Kepentingan kita untuk ingat mati seperti itu. Alal aqal nanhana 'anil ma'asi. Minimal ketika kita ingat mati itu enggak maksiat gitu. Ada enggak kira-kira orang biar kalau gue udah mati lah, mabok-mabok dulu enggak apa-apa lah. Enggak ada. Minimal terhindar dari maksiat.
Tapi orang ketika sibuk dunia, lagi gandrung sama dunia, minimal mengakhirkan akhirat. Gandrung akhirat itu lagi tanggung nih, lagi tanggung, lagi enak. Lagi enak rapat. Makanya ada jemaah kami, almarhum Haji Nur Salim. Itu heboh itu, tahun 2000-an. Bapak saya cerita, Pak Haji Nur Salim itu ajib, kata bapak saya. Jadi lagi rapat dengan menteri, itu. Dulu kan ada gempa Liwa ya, tahu ya? Iya kan? Tahun berapa itu? Keempat ya? Iya. Itu ayah saya kan asisten waktu itu di situ ya. Asisten 2 apa di Lampung Barat. Itu kepala dinas PU-nya Haji Nursal. Itu menteri PU, menteri semua datang kan. Dulu kan heboh itu kan. Itu begitu azan, Pak Menteri, ini azab dari Allah, ini peringatan, ini malah kok kita ini nunda-nunda sholat. Kepala dinas PU nggak ini protes menteri. Heboh itu Pak, tahun 94 tuh. Heboh. Ajib kata bapak saya. Apa kata mama? Kata saya kan dengar. Apa? Itu Pak Haji Nursal kan tanggaan kami. Orang Padang udah meninggal. Itu Pak Menteri di interupsi. Coba antum bisa gitu. Lagi rapat sama Pak Gub ya Mas ya. Interupsi Pak Gub. Pak Rinal ya kan yang terhormat. Ngetes mental ya. Paling ya dipindahin posisi aja kan ke Mesuji sana ya nggak apa-apa. Bismillah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Silakan. Yang mau nanya silakan. Ya. Baik. Jadi gini, dalam takdir itu ada namanya, dalam istilah takdir itu ada namanya takdir mu'allaq, ada namanya takdir mubrom. Ya. Takdir mu'allaq ini yang takdir digantungkan. Jadi setiap pergerakan kita ini malaikat raqib atid ini dia melihat takdir mu'allaq kita. Contoh nggak usah jauh-jauh. Sulaiman kalau dia keluar rumah saudaranya, dia baca doa, dia kecelakaan tapi ringan. Itu. Ini kejadian saya ambil contoh saya lah ya, biar nggak usah ngegambar mana, nggak gambar mana. Tahun 2015 ya, saya ngisi pengajian di Pajang Cermin pakai motor waktu itu. Nginep karena malam pengajiannya, subuh juga ngisi di tempat saudara saya di Pajang Cermin. Saya nginep sebelum saya tuh ke Karang, Padang Cermin, Talang Padang pokoknya Cermin, Talang Padang. Kan lumayan jauh tuh pakai motor tuh Talang Padang tuh ya. Tahu nggak Talang Padang? Pring Sewu sana lagi tuh. Di dekat PLTU Batu Tegi ya, gitu ya. Ada takdirnya gini mu'allaq. Sulaiman kalau dia baca doa keluar rumah dia kecelakaan tapi ringan. Sulaiman kalau dia keluar rumah nggak baca doa, nggak sedekah, dia kecelakaan berat bisa mati. Jadi itu takdirnya. Dan saya qadarullah sebelum saya keluar dari rumah Talang Padang saudara saya itu, saya sedekah sama saudara saya di situ. Nggak ketang dikit ya, entah 20.000 atau berapa. Dan saya ketika keluar rumah saya baca doa. Itu yang dikatakan takdir bisa berubah dengan doa. Saya berangkat jalan, qadarullah di kurungan nyawa, saya tabrakan adu kebo dengan mobil kemiling. Karena takdirnya itu saya doa, maka saya ambil juga takdir saya, kecelakaan tetap tapi ringan. Nah tapi saya mau doa atau tidak itu sudah ditulis sama Allah gitu loh, di takdir yang ajalinya. Dan Sulaiman harus doa. Nah gitu juga kalau memang Allah nggak takdirkan, dia nggak berdoa, itu nggak ikhtiar doa. Jadi takdir itu nggak bisa berubah pada intinya. Karena kalau takdir bisa berubah, berarti ada yang perkara yang Allah nggak tahu dong, ya kan? Secara analogi, misalnya takdir kita bisa kontrol. Makin banyak kita sedekah ini, makin nggak bisa. Gitu loh. Karena kalau kita mengatakan takdir bisa berubah, berarti ada ilmu Allah yang ada yang nggak tahu gitu. Dan bertentangan dengan ayat Quran, qad ahata bikulli syai'in ilma. Ya kan? Sungguh telah jelas semua pengetahuan Allah. Bahkan daun yang gugur,
Kata Nabi, Jafal kolam, semua udah kering, Abu. Mana buktinya takdir itu nggak bisa rubah? Itu loh. Dalam neraka itu udah ketahuan, dalam hadis Tirmizi itu, ini nama penghuni neraka, kata Rasulullah, ini nama penghuni surga, nama dia, nama bapaknya, nama kabilahnya, nggak akan bisa ditambah, nggak akan bisa dikurang sampai hari kiamat. Itu apa Rasulullah, kau bawa kitab sebelah kiri. Ini nama penghuni neraka, nama bapaknya, nama dia, nama sukunya, nggak akan bisa ditambah, nggak akan bisa dikurang sampai hari kiamat. Ya terus kita usaha untuk apa? Ya usaha aja. Usaha itu pun sudah ditakdir oleh Allah. Gitu. Yang lain, silakan. Ada ibu-ibu mungkin? Ya. Ya. Baik. Jadi kata ulama itu tadi nggak ada kaitan antara percepatan banyaknya rezeki dengan dikitnya rezeki. Kan sudah ditakar tuh. Jadi maksudnya dikatakan apa namanya, rezeki kamu itu tidak akan habis kecuali memang sudah ajalnya habis. Ya artinya ketika seorang masih ada rezeki, dan itu kan nggak dijelaskan banyak atau tidaknya, dan nggak perlu takut. Kata Habib Rizik, keberanian kamu dalam menyampaikan hak nggak akan pernah mengurangi umur kamu, dan nggak akan pernah mengurangi rezeki kamu, dan tidak mengecutnya kamu dalam menyampaikan agama nggak akan memperlama umur kamu, dan nggak akan bakal nambah rezeki kamu. Jadi simpelnya ngomong, kamu mau jadi penjilat juga nggak akan bisa nambah duit kamu kok. Kamu pengen jadi penjilat agama, Sulaiman? Untuk saya nih. Kalau kamu pengen jilat, rezeki kamu juga nggak bisa nambah. Umur kamu juga nggak bisa nambah. Terus kamu berani. Makanya saya bilang, Pak, jangankan ukuran Habib Rizik, nama saya ini sudah daftar masuk lingkaran BIN daerah. Tanya Mas Ridwan. Saya ini dicoret jadwal saya di kantor gubernur tanpa alasan yang syar'i. Mas Ridwan. Mas, saya ngisi kajian ramai nggak di situ, Mas? Suka nggak orang kajian? Tiba-tiba dicoret sama saya. Saya Jumatan tiba-tiba. Ternyata betul. Orang Binroh telepon. Nama Ustadz sudah masuk kes Bangpol. Sebagai Ustadz yang ditandai sebagai Ustadz yang punya ciri-ciri radikal. Oh iya, siap. Siap. Radikal itu ramah, terdidik, berakal. Nggak apa-apa seperti itu. Artinya baru kecek-kecek kayak saya ini saja kan, nanti intimidasi, nggak apa-apa. Nggak akan bisa mengurangi rezeki itu. Nah begitu juga itu. Ngapain takut mati? Antum takut mati juga, kematian itu nggak akan bisa memperlama antum kok. Tapi tadi jangan dibenturkan dengan syariat. Sehingga akhirnya apa? Naik mobil nggak pakai rem, bismillah. Atau naik motor nggak, jangan. Tapi terkadang juga ada orang memang mau menyelisihi syariat, menyelisihi asbab. Memang takdirnya belum mati. Contohnya siapa? Khalid bin Walid minum racun. Ya, pernah dengar cerita ini? Tidak tahu. Baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa samil alim. Khalid bin Walid. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un, dengan nama Allah yang tidak bisa memberikan keburukan. Ma'asmi syai'un, dengan sesuatu apa? Fil ardi, baik itu di bumi, wala fis sama, baik di langit, wa samil alim, dan di Allah yang mendengar dan mengetahui. Minum racun. Nggak apa-apa. Mau dicoba, ya nggak apa-apa. Dicoba aja, kalau memang belum takdirnya mati, tapi tadi itu melanggar syariat karena menzalimi diri sendiri. Tapi kalau memang belum jadi takdir, contoh Tesi, ya artis dulu itu yang sempat tertangkap narkoba, ingat nggak? Tesi yang mantan tentara yang kerjanya kayak banci, perempuan-perempuan itu. Kan dulu sempat tertangkap narkoba tuh, ditangkap dia masuk kamar mandi, nggak tahu minum karbol, ya kan? Kata polisi lama amat Tesi ini, ternyata kelojot-kelojot, bawa rumah sakit nggak mati. Tapi ada orang juga minum kopi mati.
Pada dasarnya kan kematian ini sebenarnya nggak diinginkan. Satu-satunya kematian yang diinginkan berkali-kali itu cuma kematian orang Lampung. Mati bangi. Coba tanya orang Lampung. Mati bangi ya. Mati bangi itu habis makan seruit ya. Ngerokok ya kan. Kalau mereka yang ngerokok mati bangi. Tapi tadi, sepengen-pengen kamu apa pengen mati. Ya Khalid bin Walid itu satu-satunya sahabat yang nggak pernah kalah perang. Kalau bahasa kita pasang badan nih. Meninggalnya di mana? Kasur. Meninggal di tempat tidur, makanya sedih dia. Sedih amat, saya kata ngomong sama istri, kenapa? Saya ini sahabat satu-satunya nggak pernah kalah. Waktu pasukan Muslim kalah kan itu Khalid bin Walid masih kafir itu. Kan beliau itu panglimanya. Saya ini satu-satunya sahabat yang nggak pernah kalah. Pengen cari mati yang nggak mati-mati. Itu bukti Khalid bin Walid. Itu. Ada lagi? Cukup misalnya. Dasarnya kematian itu tidak dapat dimajukan walaupun sesaat dan tidak dapat diundur.